Dia bukan anak kandungmu. Jadi jangan sok jadi ibu. Kalimat itu keluar dari mulut kakak iparku. Tepat di depan anak yang kubesarkan sejak bayi. Tanganku langsung gemetar. Air mataku jatuh seketika. Karena anak yang kupeluk saat demam, yang kutemani belajar jalan, yang kupanggil, "Nak," selama belasan tahun. Hari itu cuma diam sambil menundukkan kepala. Sedangkan aku berdiri seperti orang asing di rumah yang selama ini kurus sepenuh hati. Dan yang paling menghancurkan, aku baru tahu selama ini mereka sengaja menyembunyikan satu rahasia besar dariku. Rahasia yang membuat seluruh hidupku runtuh malam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Dan buat kalian yang lagi nonton malam ini, coba tulis di komentar kalian nonton dari kota mana ya Hati Merah 2. Karena cerita kali ini bakal bikin emosi, nangis, sekaligus gregetan dari awal sampai akhir. Kakak iparku menitipkan bayinya dan pergi begitu saja. Hari itu hujan deras. Aku masih ingat suara petirnya. Masih ingat bau minyak telon di ruang tamu kecil rumah kami. Dan yang paling aku ingat, suara tangisan bayi yang mengubah seluruh hidupku. Waktu itu usia pernikahanku baru 2 tahun. Aku dan suamiku belum punya anak. Aku sudah beberapa kali periksa ke dokter karena belum juga hamil. Dan jujur, setiap kali melihat orang lain menggendong bayi, hatiku selalu nyeri. Bukan iri, tapi sedih. Karena aku juga ingin dipanggil ibu. Malam itu, pintu rumah diketuk keras. Aku yang sedang melipat baju langsung buru-buru membuka pintu. Dan detik berikutnya, aku shock. Kakak iparku berdiri di depan rumah sambil menggendong bayi kecil. Wajahnya berantakan, matanya sembab. Sedangkan bayi di pelukannya menangis kencang sekali. Aku titip dulu. Suaranya buru-buru. Aku langsung bingung. Maksudnya? Belum sempat aku bertanya lagi, dia langsung menyerahkan bayi itu ke pelukanku. Tubuh kecil itu hangat, wangi susu, dan masih terus menangis ketakutan. Tanganku langsung gemetar saat menggendongnya, karena aku belum pernah mengurus bayi sebelumnya. "Kak, ada apa?" Dan jawaban kakak iparku malam itu jadi awal semua penderitaanku. "Aku harus pergi." Suaranya dingin. "Ada urusan." Aku langsung panik. "Pergi kemana?" Dia malah menghindari tatapanku. Lalu berkata cepat, "Cuma sebentar." Seketika, hatiku langsung gak enak, karena ada sesuatu yang aneh malam itu. Bahkan sebagai perempuan, aku bisa melihat dia seperti sedang kabur dari sesuatu. Bayi itu terus menangis di pelukanku. Sedangkan hujan di luar makin deras. Aku mencoba menahan kakak iparku. "Tunggu dulu. Minimal kasih susu bayinya dulu." Tapi dia malah menarik tanganku pelan. Lalu berkata sesuatu yang sampai sekarang masih teringat jelas di kepalaku. "Tolong rawat dia dulu." Dan detik berikutnya, dia pergi begitu saja ke tengah hujan. Aku langsung berdiri mematung di depan pintu. Bayi kecil itu masih menangis keras di pelukanku. Sedangkan kakak iparku benar-benar menghilang malam itu. Aku langsung panik. Karena aku nggak tahu harus bagaimana. Aku bahkan belum pernah mengganti popok bayi. Belum pernah membuat susu. Belum pernah menenangkan anak menangis. Tapi malam itu, hidupku berubah total. Aku buru-buru masuk rumah sambil mencoba mengayun bayi itu pelan. "Udah ya sayang?" Suaraku gemetar. "Astaga, jangan nangis." Air mataku ikut jatuh. Karena aku benar-benar takut. Dan lebih takut lagi saat aku sadar. Kakak iparku tidak membawa perlengkapan apapun. Tidak ada susu. Tidak ada baju ganti.
Tidak ada popok. Tidak ada apa-apa. Seolah dia memang berniat meninggalkan bayi itu. Malam itu aku dan suamiku langsung pergi mencari susu bayi ke warung 24 jam. Hujan masih deras. Sedangkan bayi kecil itu terus menangis di pelukanku. Tanganku gemetar sepanjang jalan. Aku takut salah bikin susu. Takut dia sakit. Takut terjadi apa-apa. Dan anehnya, di tengah kepanikan itu, hatiku justru terasa hangat saat melihat wajah kecilnya. Dia lucu sekali. Pipinya bulat. Tangannya kecil menggenggam bajuku erat. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Perasaan ingin melindungi seseorang sepenuh hati. Hari berganti hari. Tapi kakak iparku tidak kembali. Teleponnya tidak aktif. Pesannya tidak dibalas. Bahkan keluarganya sendiri bingung dia pergi kemana. Dan akhirnya, bayi itu tetap tinggal di rumah kami. Aku mulai belajar semuanya dari nol. Belajar membuat susu. Belajar mengganti popok. Belajar menenangkan dia saat menangis malam-malam. Aku bahkan sering begadang sampai subuh sambil menggendongnya keliling rumah. Capek? Sangat capek. Tapi setiap kali dia tertidur di dadaku, hatiku terasa penuh. Aku mulai mencintainya diam-diam. Sangat dalam. Dan tanpa sadar, aku mulai menganggap bayi itu seperti anakku sendiri. Aku masih ingat pertama kali dia sakit demam. Aku panik setengah mati. Semalaman aku kompres tubuh kecilnya sambil menangis. Bahkan aku tidak tidur sama sekali. Dan saat subuh, dia akhirnya tertidur sambil menggenggam jariku. Saat itulah, aku sadar. Aku sudah terlalu sayang pada anak ini. Terlalu sayang. Aku tidak tahu. Bertahun-tahun kemudian, rasa sayang itu justru akan menghancurkan hidupku sendiri. Aku mengurus bayi itu siang malam sampai tidak punya hidup sendiri. Hari-hari setelah itu terasa seperti mimpi yang melelahkan. Aku yang awalnya cuma istri biasa, tiba-tiba berubah jadi ibu dadakan. Dan semuanya terjadi begitu cepat. Bayi kecil itu sekarang tidur di sampingku setiap malam. Menangis setiap beberapa jam. Minta susu. Minta digendong. Minta ditemani. Sedangkan aku, bahkan belum sempat belajar siap jadi ibu. Awalnya aku masih berpikir kakak iparku akan kembali beberapa hari lagi. Tapi seminggu berlalu. Lalu 2 minggu. Lalu 1 bulan. Dan dia tetap menghilang begitu saja. Tanpa kabar. Tanpa rasa bersalah. Seolah bayi kecil itu bukan darah dagingnya sendiri. Aku mulai benar-benar mengurus semuanya sendiri. Bangun jam 2 pagi bikin susu. Jam 4 ganti popok. Jam 6 mencuci baju bayi yang tidak pernah habis. Lalu siang hari aku harus masak dan membersihkan rumah. Malamnya, menggendong bayi itu lagi sampai tertidur. Setiap hari seperti itu. Dan jujur, aku hampir tumbang berkali-kali. Aku masih ingat malam pertama aku benar-benar kelelahan. Jam 3 pagi. Bayi itu menangis terus sejak tadi malam karena perutnya kembung. Aku sudah menggendongnya hampir 2 jam. Tanganku pegal. Punggungku sakit. Mataku panas karena kurang tidur. Dan saat aku duduk di lantai sambil mengayun tubuh kecilnya, aku tiba-tiba ikut menangis. Kenapa nangis terus sayang? Suaraku gemetar. Aku takut salah. Air mataku jatuh terus. Karena waktu itu, aku benar-benar sendirian. Suamiku memang membantu sesekali. Tapi sebagian besar waktu, akulah yang mengurus semuanya. Dan lucunya, semua orang mulai menganggap itu wajar. Keluarga besar mulai sering berkata, "Untung ada kamu. Kamu cocok jadi ibu. Anak itu nyaman sama kamu." Aku cuma tersenyum kecil setiap mendengarnya. Padahal sebenarnya, aku lelah sekali. Tapi setiap kali melihat bayi itu tertidur di dadaku, hatiku selalu luluh lagi. Dia mulai mengenal wajahku. Mulai diam kalau aku yang menggendong.
mulai tersenyum kecil setiap aku mengajaknya bicara. Dan tanpa sadar, aku mulai hidup hanya untuknya. Aku bahkan berhenti menerima jahitan dari pelanggan supaya bisa fokus mengurus dia. Penghasilanku berkurang drastis. Tapi aku tidak tega meninggalkannya terlalu lama. Karena kalau aku pergi sebentar saja, dia langsung menangis mencari aku. Dan yang paling menyakitkan, kakak iparku tetap tidak muncul. Kadang dia cuma mengirim uang sedikit tanpa kabar jelas. Tidak pernah bertanya anaknya sakit atau sehat. Tidak pernah video call. Tidak pernah bilang kangen. Tidak pernah. Aku sering menatap bayi itu saat tidur sambil bertanya dalam hati, "Kenapa ibumu tega ninggalin kamu?" Tapi tentu saja, dia tidak bisa menjawab. Suatu sore, aku sedang menjemur baju bayi di belakang rumah saat tetangga lewat sambil berkata, "Itu anak siapa sih sebenarnya?" Aku langsung tersenyum kecil. "Anak kakak ipar." Dan jawaban tetangga itu, entah kenapa langsung menusuk dadaku. "Kasihan ya kamu." Aku terdiam. Lalu beliau melanjutkan, "Ngurus anak orang capek-capek, belum tentu dianggap nanti." Brak. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku sepanjang malam. Belum tentu dianggap. Aku mencoba mengusir pikiran itu jauh-jauh. Karena waktu itu, aku benar-benar tulus merawat anak itu. Aku tidak berpikir soal balasan. Tidak berpikir soal pengakuan. Aku cuma tidak tega melihat bayi sekecil itu tumbuh tanpa kasih sayang. Hari-hari terus berjalan. Dan hidupku perlahan benar-benar berubah total. Aku jarang keluar rumah. Jarang bertemu teman. Jarang merawat diri sendiri. Semua waktuku habis untuk anak itu. Bahkan aku mulai lupa kapan terakhir kali membeli sesuatu untuk diriku sendiri. Kalau punya uang lebih, aku pasti membelikannya susu atau pakaian baru. Aku rela memakai baju lama bertahun-tahun. Asal dia cukup. Dan semakin lama, aku semakin takut kehilangan dia. Karena tanpa sadar, anak itu sudah jadi seluruh hidupku. Aku masih ingat malam saat dia pertama kali demam tinggi. Tubuh kecilnya panas sekali. Dia menangis terus sambil memelukku erat. Aku panik sampai tanganku gemetar. Aku menggendongnya ke klinik tengah malam sambil menangis. Dan saat dokter berkata, "Untung cepat dibawa," kakiku langsung lemas. Aku memeluk tubuh kecilnya sambil air mata terus jatuh. Karena saat itu, aku sadar satu hal yang sangat menakutkan. Aku sudah menyayanginya bukan seperti tante, tapi seperti ibu kandungnya sendiri. Anak itu memanggilku, "Mama," untuk pertama kalinya. Waktu berjalan cepat. Tanpa terasa, bayi kecil yang dulu kutimang tiap malam mulai belajar merangkak. Lalu belajar berdiri. Lalu mulai berjalan pelan sambil berpegangan di kursi. Dan setiap melihat perkembangan kecil itu, hatiku selalu penuh. Karena aku ada di setiap proses tumbuhnya. Aku yang begadang saat dia sakit. Aku yang mengajarinya makan. Aku yang menenangkan dia saat mimpi buruk. Aku yang menggendongnya waktu demam tinggi. Semua tentang hidupnya, selalu ada aku di sana. Sedangkan ibu kandungnya, masih menghilang sesuka hati. Kadang datang sebulan sekali. Kadang 2 bulan sekali. Itu pun cuma sebentar. Datang pakai baju bagus. Bawa mainan. Foto-foto sebentar. Lalu pergi lagi. Dan yang paling menyakitkan, setiap orang tetap menganggap dia ibu hebat. Sedangkan aku, cuma perempuan yang kebetulan membantu menjaga anaknya. Aku masih ingat satu sore yang sampai sekarang tidak pernah bisa kulupakan. Hari itu hujan kecil turun sejak siang. Aku sedang duduk di lantai ruang tamu sambil menyuapi anak itu bubur. Dia masih kecil sekali waktu itu. Pipinya bulat, matanya bening. Dan dia selalu tertawa tiap aku membuat suara aneh untuk menghiburnya makan. Haam. Aku menyuapinya pelan. Dia tertawa kecil lalu memegang pipiku. Dan detik berikutnya,
Dia mengucapkan satu kata yang langsung membuat seluruh tubuhku membeku. Mama! Sendok di tanganku langsung berhenti. Aku menatapnya tak percaya. Dia tersenyum kecil lagi sambil menepuk-nepuk lenganku. Mama! Seketika, air mataku langsung jatuh. Aku benar-benar nggak bisa bergerak beberapa detik. Karena selama hidupku, belum pernah ada yang memanggilku seperti itu. Aku langsung memeluk tubuh kecilnya erat sambil menangis. Ya Allah! Tangisku pecah. Karena kata sederhana itu, mengisi luka yang selama ini diam-diam ku pendam. Luka karena belum punya anak kandung sendiri. Anak kecil itu lalu tertawa sambil memegang wajahku. Dan malam itu, aku menangis diam-diam di kamar setelah dia tidur. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Aku merasa hidupku akhirnya punya arti. Aku merasa dipilih jadi ibu oleh anak yang bahkan bukan darah dagingku. Besok paginya, aku dengan bahagia menceritakan itu ke suamiku. Dia manggil aku mama. Air mataku sampai naik lagi saat mengingatnya. Tapi reaksi suamiku justru membuat senyumku perlahan hilang. Dia tertawa kecil. Jangan terlalu dibawa perasaan. Brak. Kalimat itu langsung membuat dadaku aneh. Aku menunduk pelan. Kenapa? Dia menghela napas. Nanti kalau kakakku pulang? Tatapannya mulai serius. Jangan sampai anak itu bingung siapa ibu kandungnya. Seketika, hatiku langsung dingin. Karena untuk pertama kalinya, aku diingatkan bahwa aku bukan ibu kandungnya. Aku cuma perempuan yang dititipi. Malam itu, aku duduk lama di samping tempat tidur anak itu. Dia tidur sambil memeluk bajuku. Sesekali bibir kecilnya bergerak pelan. Dan saat mendengar dia mengigau kecil memanggil, "Mama!" Air mataku langsung jatuh lagi. Karena aku sadar, aku mulai terlalu dalam menyayanginya. Terlalu dalam. Hari-hari berikutnya, anak itu semakin lengket denganku. Kalau bangun tidur cari aku. Kalau sakit maunya dipeluk aku. Kalau takut maunya tidur di dadaku. Bahkan setiap melihat perempuan lain, dia tetap akan berlari ke aku sambil berkata, "Mama." Dan jujur, setiap mendengar itu, hatiku selalu hangat. Sampai suatu hari, kakak iparku tiba-tiba datang ke rumah setelah lama menghilang. Dia datang dengan penampilan rapi. Wangi parfum mahal. Dan saat melihat anak itu berlari sambil memanggilku, "Mama," wajahnya langsung berubah. Seketika, dia menatapku dingin, lalu berkata sesuatu yang membuat seluruh tubuhku membeku. "Jangan biasakan anakku manggil kamu mama." Aku bertahan walau sering dihina karena tidak punya anak kandung. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Jangan biasakan anakku manggil kamu mama. Malam itu, aku cuma bisa diam sambil memeluk anak kecil yang masih berdiri di sampingku. Sedangkan kakak iparku menatapku dingin. Tatapan yang entah kenapa terasa seperti tuduhan. Padahal selama ini, akulah yang menggantikan posisinya. Aku yang bangun tiap malam waktu anak itu demam. Aku yang menggendongnya sampai tanganku pegal. Aku yang menemaninya saat dia pertama kali belajar berjalan. Tapi sekarang, aku justru dibuat merasa seperti perempuan yang merebut anak orang. Air mataku langsung naik. Aku mencoba tersenyum kecil. Dia ngomong sendiri. Dan jawaban kakak iparku malam itu langsung membuat dadaku sesak. "Tetap aja kamu jangan terlalu merasa jadi ibunya." Berak. Anak kecil itu langsung memeluk kakiku erat karena takut melihat suasana berubah. Sedangkan aku cuma bisa menahan tangis di depan mereka. Kakak iparku akhirnya duduk di sofa sambil memainkan handphone seperti biasa. Tidak ada rasa rindu pada anaknya. Tidak ada pelukan hangat. Tidak ada pertanyaan, "Dia sehat?" Tidak ada. Dia cuma sibuk melihat foto dirinya sendiri di layar. Dan anehnya, semua keluarga tetap memujinya. "Ibu muda hebat."
masih cantik walau punya anak. Sedangkan aku mulai sering dihina secara halus. Dan semuanya semakin sakit karena aku memang belum punya anak kandung sendiri. Aku masih ingat satu acara keluarga yang benar-benar menghancurkan hatiku. Hari itu semua berkumpul di rumah ibu mertua. Aku datang sambil menggendong anak itu karena dia tidak mau lepas dariku. Begitu masuk rumah, beberapa saudara langsung tersenyum melihat kami. Aduh, kayak anak kandung aja. Aku cuma tertawa kecil. Tapi belum sempat suasana hangat, salah satu tante tiba-tiba berkata sambil bercanda, "Ya iyalah." Tatapannya menusuk ke arahku. Soalnya dia sendiri belum bisa punya anak. Seketika, ruangan langsung sunyi beberapa detik. Tanganku langsung dingin. Karena itu bagian paling sensitif dalam hidupku. Aku memang belum hamil sampai saat itu. Sudah bertahun-tahun menikah. Sudah berkali-kali periksa. Sudah berkali-kali menangis diam-diam tiap melihat test pack kosong. Dan sekarang, lukaku dijadikan bahan candaan. Aku mencoba tersenyum kecil walaupun dadaku sakit sekali. Tapi yang paling menghancurkan, kakak iparku ikut tertawa kecil. Makanya dia terlalu nempel sama anakku. Berak. Kalimat itu langsung menghancurkan harga diriku di depan semua orang. Air mataku hampir jatuh. Tapi aku menahannya kuat-kuat. Karena aku tidak mau terlihat lemah. Aku menggenggam tubuh kecil anak itu erat. Dan saat itulah, dia tiba-tiba memeluk leherku sambil berkata polos, "Mama jangan nangis." Seketika, semua orang langsung diam. Sedangkan aku, air mataku benar-benar jatuh saat itu. Karena anak kecil itu bisa merasakan kesedihanku. Bahkan lebih peka daripada orang dewasa di ruangan itu. Aku langsung mencium kepalanya pelan sambil tersenyum paksa. "Nggak nangis sayang." Tapi malam itu, aku menangis sendirian di kamar mandi rumah ibu mertua. Aku duduk di lantai sambil menutup mulut supaya suara tangisku tidak terdengar. Karena jujur, aku lelah. Lelah terus dianggap perempuan gagal hanya karena belum punya anak kandung. Padahal setiap hari, aku sudah hidup seperti ibu sungguhan. Aku merawat, menjaga, membesarkan, mencintai. Tapi semua itu tetap dianggap tidak cukup karena aku bukan ibu biologisnya. Dan yang paling menyakitkan, suamiku mulai ikut berubah. Suatu malam, dia berkata sambil menghela napas, "Kamu jangan terlalu posesif sama anak itu." Aku langsung menatapnya tak percaya. Posesif. Dia mengangguk kecil. Dia tetap anak kakakku. Berak. Kalimat itu langsung membuat dadaku terasa kosong. Karena untuk pertama kalinya, aku sadar. Kalau suatu hari mereka ingin mengambil anak itu dariku, aku mungkin tidak punya hak apapun. Kakak iparku jarang pulang tapi selalu mengaku ibu hebat di depan orang. Sejak malam itu, hatiku mulai dipenuhi ketakutan. Takut suatu hari anak itu benar-benar diambil dariku. Takut semua kasih sayang yang kubangun bertahun-tahun ternyata tidak berarti apa-apa. Tapi walaupun takut, aku tetap merawatnya seperti biasa. Karena aku terlalu sayang padanya. Terlalu sayang sampai kadang lupa dia bukan anak kandungku sendiri. Hari-hari terus berjalan. Anak itu mulai masuk TK. Dan semua kebutuhan sekolahnya, lagi-lagi aku yang urus. Bangun pagi menyiapkan bekal. Memandikannya. Mengantar sekolah. Menunggu dia pulang sambil memasak makanan kesukaannya. Sedangkan kakak iparku, masih sibuk dengan hidupnya sendiri. Kadang pergi berhari-hari. Kadang muncul tiba-tiba cuma untuk foto bersama anaknya lalu menghilang lagi. Dan yang paling menyakitkan, di depan orang lain dia selalu bertingkah seperti ibu paling sempurna. Aku masih ingat hari acara sekolah pertama anak itu. Semua orang tua datang. Aku sudah bangun sejak subuh menyiapkan bajunya, menyetrika seragam kecilnya, merapikan rambutnya. Dan saat dia tampil di atas panggung kecil sekolah,
Aku sampai menangis bangga melihatnya. Karena aku tahu betapa besar perjuangannya tumbuh sampai sejauh itu. Tapi tepat saat acara hampir selesai, kakak iparku tiba-tiba datang. Wangi parfum mahal langsung memenuhi ruangan. Dia memakai baju cantik dan makeup rapi. Semua ibu-ibu langsung menoleh kagum. Dan detik berikutnya, dadaku langsung sakit. Karena guru anak itu langsung berkata sambil tersenyum, "Oh, ini mamanya ya?" Kakak iparku langsung tertawa manis. "Iya." Sedangkan aku berdiri di belakang sambil memegang tas bekal anak itu. Tidak dikenalkan, tidak dianggap. Padahal yang begadang saat dia sakit aku, yang mengajarinya membaca aku, yang menemaninya latihan tampil juga aku. Tapi saat momen indah datang, aku cuma bayangan. Anak kecil itu langsung berlari ke arahku sambil berkata, "Mama, aku tadi bagus nggak?" Seketika, ruangan langsung sedikit canggung. Kakak iparku langsung tersenyum tipis. Lalu berkata cepat, "Sayang." Dia jongkok memegang bahu anak itu. "Ini mama." Tanganku langsung dingin. Sedangkan anak kecil itu terlihat bingung. Dia menoleh ke arahku. Lalu ke arah ibu kandungnya. Matanya polos sekali. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat kebingungan di wajahnya. Dadaku langsung diremas kuat, karena anak sekecil itu dipaksa memahami sesuatu yang bahkan orang dewasa sulit terima. Aku buru-buru tersenyum sambil menahan air mata. "Iya sayang." Suaraku hampir pecah. "Itu mama kamu." Anak itu masih diam. Lalu perlahan kembali mendekat ke aku sambil menggenggam tanganku erat. Dan entah kenapa, kakak iparku langsung terlihat kesal. Malam harinya, dia datang ke rumah sambil marah-marah. "Kamu ngajarin apa sih ke anakku?" Aku langsung shock. "Apa?" Dia menunjukku emosi. "Kenapa dia lebih nempel sama kamu daripada sama aku?" Seketika, air mataku langsung naik. Karena pertanyaan itu terasa sangat tidak adil. Aku menahan sesak sambil berkata pelan, "Karena aku yang sama dia tiap hari." Dan jawaban kakak iparku malam itu langsung membuatku sadar dia tidak pernah benar-benar peduli pada anaknya sendiri. Itu bukan alasan buat rebut posisi aku. Berak. Aku langsung gemetar. Karena selama ini, aku tidak pernah berniat merebut siapapun. Aku cuma mencintai anak yang ditinggalkan di pelukanku sejak bayi. Tapi di mata mereka, kasih sayangku justru terlihat seperti ancaman. Dan yang paling menghancurkan, suamiku lagi-lagi cuma diam melihat aku dimarahi seperti orang bersalah. Aku menatapnya sambil menangis. "Mas." Suaraku kecil. "Aku salah apa?" Dia malah menghela napas panjang lalu berkata, "Kamu juga jangan terlalu bikin anak itu bergantung sama kamu." Seketika, hatiku benar-benar terasa hancur malam itu. Karena semua pengorbananku perlahan diputarbalikkan jadi kesalahan. Padahal kalau aku tidak ada, mungkin anak kecil itu sudah tumbuh tanpa pelukan siapapun. Aku menjual perhiasanku demi biaya sekolah anak itu. Hari-hari setelah pertengkaran itu terasa makin berat. Aku mulai sering takut. Takut anak itu dijauhkan dariku. Takut suatu hari dia dipaksa melupakanku. Tapi walaupun hatiku penuh luka, aku tetap mengurus semuanya seperti biasa. Karena bagiku, anak itu tidak salah apa-apa. Dia cuma anak kecil yang butuh dicintai. Waktu terus berjalan. Anak itu mulai tumbuh besar. Dia mulai SD. Dan jujur, aku bangga sekali. Aku masih ingat malam sebelum hari pertamanya sekolah. Dia tidur sambil memeluk seragam barunya. Sesekali tersenyum kecil dalam tidur. Sedangkan aku duduk di sampingnya sambil menangis diam-diam karena terharu. Karena rasanya baru kemarin dia bayi kecil yang kutimang semalaman. Sekarang, dia sudah mulai besar. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Karena masalah baru datang. Biaya sekolahnya mahal.
Sangat mahal. Sedangkan kondisi ekonomi rumah kami mulai kacau. Suamiku baru kehilangan pekerjaan. Dan kakak iparku masih sibuk hidup bebas entah kemana. Dia cuma datang sesekali lalu pergi lagi tanpa benar-benar membantu. Aku masih ingat malam saat sekolah menelepon. Minggu ini uang daftar ulang harus lunas ya Bu. Tanganku langsung dingin. Karena tabungan kami hampir habis. Aku duduk lama di ruang tamu malam itu sambil melihat buku tabungan. Angkanya membuat dadaku sesak. Sedangkan anak kecil itu tidur nyenyak di kamar tanpa tahu apa-apa. Aku menatap wajahnya lama. Dan saat itulah, aku sadar aku akan melakukan apapun supaya dia tetap sekolah. Besok paginya, aku diam-diam membuka kotak kecil di lemari. Kotak berisi satu-satunya perhiasan yang masih kupunya. Kalung emas pemberian ibuku waktu menikah. Aku memegangnya lama. Tanganku gemetar. Karena itu barang paling berharga yang kusimpan bertahun-tahun. Bahkan waktu hidup susah sekalipun, aku tidak pernah menjualnya. Tapi pagi itu, aku menangis sambil memasukkan kalung itu ke dalam tas. Aku pergi ke toko emas sendirian. Sepanjang jalan, air mataku terus jatuh. Karena rasanya seperti melepas bagian terakhir dari hidupku sendiri. Saat pegawai toko menimbang kalung itu, aku sampai tidak berani melihat. Dan ketika uangnya akhirnya diberikan ke tanganku, dadaku terasa kosong. Tapi anehnya, di balik rasa sakit itu, aku juga lega. Karena sekarang anak itu bisa tetap sekolah. Malam harinya, aku membayar semua kebutuhan sekolah diam-diam. Aku tidak cerita ke siapapun, karena aku tidak ingin anak itu merasa jadi beban. Dan aku juga tidak ingin keluarga menganggap aku sedang menghitung pengorbanan. Tapi semuanya berubah beberapa hari kemudian. Saat acara sekolah, anak itu tampil memakai seragam rapi sambil tersenyum bangga. Aku menangis melihatnya. Karena aku tahu betapa besar perjuangan supaya dia bisa berdiri di sana. Dan tepat saat aku sedang memotretnya, kakak iparku tiba-tiba datang lagi. Seperti biasa. Cantik, wangi. Dan langsung berpura-pura jadi ibu paling perhatian. Semua orang tua langsung memuji. Cantik banget mamanya. Masih muda ya. Sedangkan aku, berdiri di belakang sambil memegang botol minum dan bekal anak itu. Tidak dianggap lagi. Dan yang paling menghancurkan, kakak iparku tiba-tiba berkata cukup keras di depan ibu-ibu lain. Untung anakku sekolah bagus. Aku langsung menoleh. Karena dia bicara seolah semua biaya sekolah itu keluar dari dirinya. Padahal, aku baru saja menjual perhiasan terakhirku demi anak itu. Tanganku langsung dingin. Tapi aku tetap diam. Sampai salah satu ibu bertanya sambil tersenyum. Wah pasti mahal ya sekolahnya. Dan jawaban kakak iparku langsung membuat dadaku sesak. Namanya juga demi masa depan anak. Dia tertawa kecil. Sebagai ibu harus berkorban. Berak. Kalimat itu benar-benar menghancurkan hatiku. Karena perempuan yang bahkan jarang menemani anaknya tidur, sekarang dipuji sebagai ibu hebat. Sedangkan aku bahkan tidak punya hak untuk mengaku sudah mengorbankan segalanya. Air mataku mulai jatuh. Aku buru-buru masuk toilet sekolah sebelum ada yang melihatku menangis. Dan di dalam toilet kecil itu, aku duduk sambil menutup mulut sendiri supaya isaku tidak terdengar. Karena untuk pertama kalinya, aku mulai merasa pengorbananku tidak akan pernah dianggap. Tidak peduli sebesar apapun aku mencintai anak itu. Di mata semua orang, aku tetap cuma tante. Saat anak itu sakit keras, aku menjaganya sendirian sampai hampir pingsan. Malam itu hujan deras sekali. Angin sampai membuat jendela kamar bergetar. Dan di tengah suara hujan itu, aku panik setengah mati memeluk tubuh kecil anak yang sudah kubesarkan sejak bayi. Tubuhnya panas. Sangat panas. Bahkan bibirnya mulai pucat. Aku dingin.
Suaranya kecil sambil memelukku erat. Tanganku langsung gemetar. Aku buru-buru mengambil termometer. Dan saat angka itu muncul, lututku langsung lemas. 40 derajat. Air mataku langsung jatuh. Karena aku tahu itu bukan demam biasa. Aku langsung menelepon suamiku berkali-kali. Tidak diangkat. Aku menelepon kakak iparku. Tidak aktif. Dan malam itu, lagi-lagi aku sendirian menghadapi semuanya. Aku langsung menggendong anak itu keluar rumah sambil menangis. Hujan masih deras. Bajuku basah. Sedangkan tubuh kecil di pelukanku terus menggigil. Aku sampai kesulitan membuka pintu mobil karena tanganku gemetar. Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, aku terus menangis sambil memeluk kepalanya. Jangan kenapa-kenapa ya sayang. Suaraku pecah. Tolong jangan tinggalin aku. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar aku terlalu takut kehilangan anak itu. Terlalu takut seperti ibu sungguhan. Begitu sampai IGD, dokter langsung membawanya masuk. Aku berdiri di luar ruangan sambil gemetar. Tanganku dingin. Pikiranku kosong. Dan saat dokter berkata, anaknya kejang karena panas terlalu tinggi. Duniaku seperti runtuh malam itu. Aku langsung menangis histeris. Karena tadi di mobil tubuh kecilnya memang sempat kaku beberapa detik. Dan aku hampir mati ketakutan melihatnya. Aku duduk sendirian di lorong rumah sakit sampai subuh. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada keluarga. Tidak ada ibu kandungnya. Tidak ada. Cuma aku. Aku bahkan belum makan sejak siang. Tapi rasa lapar kalah jauh dibanding rasa takut kehilangan dia. Subuh menjelang, akhirnya dokter keluar. Sudah agak stabil. Kakiku langsung lemas karena lega. Aku buru-buru masuk ke ruang rawat. Dan saat melihat anak kecil itu tidur dengan selang infus di tangan, air mataku langsung jatuh deras. Aku duduk di samping ranjang sambil memegang tangannya pelan. Maafin mama. Tangisku pecah. Aku takut banget tadi. Dan tanpa sadar, aku kembali memanggil diriku, Mama. Karena memang itulah yang kurasakan. Aku menjaganya semalaman. Mengompres kepalanya. Membetulkan selimutnya. Mencium dahinya berkali-kali. Bahkan saat tubuhku sendiri mulai lemas, aku tidak mau tidur. Karena aku takut sesuatu terjadi kalau aku lengah. Pagi harinya, akhirnya suamiku datang. Aku langsung menangis begitu melihatnya. Karena jujur, aku benar-benar capek malam itu. Tapi yang pertama dia tanyakan justru membuat dadaku terasa aneh. Kakakku tahu belum? Aku langsung diam. Karena lagi-lagi, yang dipikirkan bukan aku. Bukan juga anak yang hampir kejang semalaman. Tapi ibunya yang bahkan tidak ada di sini. Aku menunduk pelan. HP-nya nggak aktif. Dan yang lebih menghancurkan, kakak iparku baru datang sore harinya. Datang dengan wajah panik. Lalu langsung memeluk anak itu sambil menangis keras di depan semua orang. Astaga anak mama. Sedangkan aku berdiri di belakang sambil mata bengkak karena semalaman tidak tidur. Dan seperti biasa, semua orang langsung memuji dia. Ibu mana yang gak panik lihat anak sakit? Kamu kuat ya? Aku cuma diam sambil menahan sesak. Karena tidak ada satupun yang tahu. Akulah yang menjaga anak itu semalaman sampai hampir pingsan sendiri. Bahkan saat dokter menjelaskan kondisi anak itu, kakak iparku terlihat bingung karena dia tidak tahu apa-apa tentang anaknya sendiri. Obatnya apa? Alerginya apa? Kebiasaan tidurnya bagaimana? Semua yang menjawab, aku. Dan ironisnya, setelah semua itu, kakak iparku justru berkata sesuatu yang membuat seluruh tubuhku dingin. Jangan terlalu lengket sama anakku. Aku langsung menatapnya tak percaya. Air mataku jatuh lagi. Karena perempuan yang bahkan tidak ada saat anaknya hampir kehilangan nyawa, masih takut aku merebut posisinya sebagai ibu.
Aku tidak bisa punya anak lagi karena pernah menyelamatkan anak itu. Kalimat kakak iparku malam itu benar-benar menusuk dadaku. Jangan terlalu lengket sama anakku. Aku langsung diam. Tanganku masih memegang baskom kecil bekas kompres. Mataku panas karena 2 hari 2 malam hampir tidak tidur. Sedangkan perempuan yang bahkan tidak ada saat anaknya kejang, sekarang justru memperingatkanku seperti aku ini ancaman. Aku menggigit bibir kuat-kuat menahan tangis. Karena kalau aku bicara saat itu, aku takut benar-benar hancur di depan mereka. Hari-hari setelah anak itu pulang dari rumah sakit, aku makin menjaganya ekstra hati-hati. Aku takut demamnya kembali. Takut dia sakit lagi. Bahkan tiap malam aku sering terbangun cuma untuk memastikan napasnya normal. Dan anehnya, setelah kejadian itu, anak kecil itu justru makin tidak mau lepas dariku. Kalau tidur harus peluk aku. Kalau makan maunya disuapi aku. Kalau takut mimpi buruk langsung mencari aku sambil menangis. Mama? Sedangkan kakak iparku mulai makin sering marah melihat kedekatan kami. Dia mulai sering datang tiba-tiba. Mulai mengatur ini itu. Mulai melarang anak itu terlalu dekat denganku. Padahal selama bertahun-tahun, dia sendiri yang meninggalkan anak itu begitu saja. Aku masih ingat satu malam yang akhirnya mengubah semuanya. Hujan deras lagi waktu itu. Dan anak kecil itu tiba-tiba sesak napas tengah malam. Tubuhnya panas. Napasnya cepat. Aku langsung panik. Aku buru-buru membawanya ke rumah sakit lagi. Dan malam itu, dokter bilang dia harus segera ditangani karena infeksinya sudah menyebar. Aku langsung menangis ketakutan. Karena kondisinya jauh lebih parah dibanding sebelumnya. Dokter lalu berkata sesuatu yang membuatku makin lemas. Kalau terlambat sedikit bisa bahaya. Tanganku langsung dingin. Aku masuk ke ruang rawat sambil memeluk tubuh kecilnya erat. Dan malam itu, aku benar-benar takut kehilangan dia. Besok paginya, dokter memanggilku ke ruangan. Aku duduk sambil gemetar. Dan kalimat dokter berikutnya, mengubah hidupku selamanya. Kami butuh donor cepat. Aku langsung panik. Donor apa, Dok? Dokter menjelaskan ada tindakan tertentu yang harus segera dilakukan. Dan karena kondisi anak itu darurat, aku tanpa pikir panjang langsung setuju diperiksa. Aku bahkan tidak peduli risiko apapun waktu itu. Yang kupikirkan cuma satu. Anak itu harus selamat. Beberapa jam kemudian, prosedur itu akhirnya dilakukan. Dan aku terus menunggu di luar ruangan sambil berdoa sambil menangis. Aku rela apa saja, asal dia hidup. Dan syukurlah, anak itu akhirnya selamat. Aku langsung sujud menangis di lorong rumah sakit waktu dokter bilang kondisinya mulai stabil. Aku merasa dunia kembali hidup. Aku merasa semua rasa sakitku terbayar. Tapi, aku tidak tahu ada harga besar yang harus kubayar setelah itu. Beberapa minggu kemudian, tubuhku mulai sering sakit. Aku gampang pusing, sering nyeri hebat, dan setelah beberapa kali diperiksa, dokter akhirnya memanggilku bicara 4 mata. Aku duduk sambil bingung, sedangkan dokter terlihat ragu sebelum bicara. Setelah tindakan kemarin, suaranya pelan. Ada komplikasi serius. Dadaku langsung dingin. Aku menggenggam kursi erat. Dan detik berikutnya, kalimat dokter membuat seluruh hidupku runtuh. Kemungkinan ibu sangat kecil untuk bisa hamil lagi. Prak. Aku langsung tidak bisa bernapas beberapa detik. Air mataku jatuh seketika. Karena walaupun selama ini aku belum punya anak, aku masih selalu berharap suatu hari Tuhan memberi kesempatan. Tapi sekarang, harapan itu seperti dihancurkan langsung di depanku. Aku keluar dari rumah sakit sambil menangis sendirian. Dunia terasa gelap. Tanganku gemetar. Dan yang paling menyakitkan, aku kehilangan kesempatan jadi ibu kandung justru saat menyelamatkan anak yang bahkan bukan darah dagingku sendiri. Malam itu,
Aku duduk di samping tempat tidur anak kecil itu sambil menangis diam-diam. Dia tidur nyenyak tanpa tahu apa-apa. Sedangkan aku merasa seluruh hidupku kosong. Aku mencium dahinya pelan, lalu berbisik sambil menangis, "Nggak apa-apa." Tangisku pecah. "Kamu tetap anak mama?" Dan aku benar-benar tulus mengatakan itu. Karena saat itu, aku sudah menyerahkan segalanya untuk dia. Bahkan masa depanku sendiri. Tapi aku belum tahu, pengorbanan sebesar itu pun tetap tidak akan membuatku dianggap punya hak atas dirinya. Kakak iparku tiba-tiba ingin mengambil anak itu kembali. Sejak hari aku tahu kemungkinan besar tidak bisa punya anak lagi, ada sesuatu dalam diriku yang berubah. Aku jadi makin takut kehilangan anak itu. Karena sekarang, dia benar-benar satu-satunya anak yang kupunya di hati. Aku tidak pernah menyesali pengorbananku menyelamatkan dia. Tidak pernah. Kalau waktu diputar ulang pun, aku tetap akan memilih hal yang sama. Karena bagiku, melihat dia hidup lebih penting daripada apapun. Tapi diam-diam, aku mulai sering menangis sendirian. Setiap kali melihat ibu lain menggendong bayi, dadaku terasa nyeri. Setiap kali mendengar orang bertanya, "Kapan punya anak?" Aku cuma bisa tersenyum sambil menyimpan luka sendiri. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada satupun keluarga yang tahu aku kehilangan kesempatan jadi ibu kandung demi anak itu. Aku menyembunyikannya rapat-rapat. Karena aku tidak ingin anak itu merasa bersalah. Hari-hari terus berjalan. Anak itu mulai semakin besar. Semakin pintar. Semakin manja padaku. Dan jujur, itulah satu-satunya alasan aku masih kuat hidup waktu itu. Sampai suatu sore, semuanya mulai berubah. Hari itu aku sedang membantu anak itu mengerjakan PR di ruang tamu. Dia tertawa kecil waktu aku salah menyebut jawaban matematika. "Mama salah?" Aku ikut tertawa sambil mencubit pipinya pelan. Dan tepat saat suasana hangat itu terjadi, pintu rumah terbuka. Kakak iparku masuk dengan wajah yang entah kenapa terlihat berbeda. Lebih serius. Lebih dingin. Dia duduk tanpa senyum. Lalu berkata sesuatu yang langsung membuat jantungku berhenti sesaat. "Aku mau anakku tinggal sama aku mulai sekarang." Berak. Pensil di tangan anak itu langsung jatuh. Sedangkan aku langsung tidak bisa bernapas. Ruangan mendadak sunyi. Aku menatap kakak iparku tak percaya. "Apa?" Dia menyandarkan tubuh sambil berkata datar. "Dia udah besar." Tatapannya menusuk ke arahku. Udah waktunya balik sama ibu kandungnya. Seketika, air mataku langsung naik. Karena kalimat itu terasa seperti seseorang sedang mencabut jantungku pelan-pelan. Anak kecil itu langsung memeluk lenganku erat. "Nggak mau." Suaranya kecil ketakutan. "Aku mau sama mama." Dan detik berikutnya, wajah kakak iparku langsung berubah. Dia berdiri sambil membentak, "Jangan panggil dia mama." Berak. Anak kecil itu langsung menangis kaget. Sedangkan aku, dadaku seperti diremas kuat. Aku buru-buru memeluk tubuh kecil itu sambil ikut gemetar. "Kak, jangan bentak dia." Tapi kakak iparku malah menunjukku marah. "Ini semua salah kamu." Air mataku jatuh. Aku salah apa? Dan jawaban berikutnya langsung membuat seluruh tubuhku dingin. "Kamu bikin anakku lupa siapa ibunya." Seketika, aku langsung menangis. Karena tuduhan itu terlalu kejam. Aku tidak pernah mengajari anak itu membencinya. Tidak pernah. Aku cuma mencintainya sepenuh hati. Tapi sekarang, kasih sayangku dianggap kesalahan. Anak kecil itu terus menangis sambil memelukku erat. "Nggak mau pergi." Tangisnya pecah. "Aku mau sama mama." Sedangkan kakak iparku mulai emosi melihat itu. Dia mencoba menarik tangan anaknya. Dan untuk pertama kalinya, anak kecil itu berteriak ketakutan pada ibu kandungnya sendiri. "Jangan!"
Dadaku langsung hancur mendengar suara itu. Karena aku tahu, dia benar-benar takut kehilangan aku. Aku buru-buru memeluknya sambil menangis. Nggak apa-apa sayang. Tapi dalam hati, aku sendiri sedang hancur. Malam itu rumah penuh tangisan. Dan yang paling menyakitkan, suamiku justru berkata sesuatu yang membuat seluruh tubuhku lemas. Mungkin memang udah waktunya. Prak. Aku langsung menatapnya tak percaya. Karena bahkan laki-laki itu pun mulai siap memisahkan aku dari anak yang sudah kubesarkan bertahun-tahun. Air mataku jatuh makin deras. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar. Mereka benar-benar akan mengambil dia dariku. Anak itu mulai dijauhkan dariku perlahan. Malam itu, aku tidak tidur sama sekali. Aku duduk di samping tempat tidur anak itu sambil menatap wajahnya yang sembab karena terlalu banyak menangis. Tangannya masih menggenggam bajuku erat bahkan saat tidur. Seolah dia takut aku menghilang kalau dilepas sedikit saja. Sedangkan aku menangis diam-diam sambil mengelus rambutnya pelan. Karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut kehilangan dia. Pagi harinya, suasana rumah berubah dingin. Kakak iparku mulai sering datang. Bukan untuk bermain atau sekadar menjenguk, tapi untuk mengambil kembali posisi yang selama ini kosong. Dia mulai mengatur semuanya. Mulai memilihkan baju anak itu. Mulai menentukan jadwalnya. Mulai melarang anak itu tidur sekamar denganku. Dan yang paling menyakitkan, semuanya dilakukan pelan-pelan seperti aku ini orang asing. Aku masih ingat pagi pertama dia memindahkan barang-barang anak itu dari kamarku. Aku berdiri di depan lemari sambil memegang baju kecil yang biasa kupakaikan setiap pagi. Sedangkan kakak iparku memasukkan mainan dan pakaian ke kardus satu persatu. Tanpa menatapku. Tanpa rasa bersalah. Anak kecil itu langsung panik begitu melihat kamarnya mulai kosong. Mama. Dia memeluk kakiku erat. Kenapa bajuku dibawa? Air mataku langsung jatuh. Aku belum sempat menjawab, kakak iparku langsung berkata cepat. Mulai sekarang kamu tidur sama mama kandung. Berak. Kalimat itu langsung membuat anak kecil itu menangis keras. Nggak mau. Tangisnya pecah. Aku maunya sama mama. Seketika, wajah kakak iparku langsung berubah marah. Jangan panggil dia mama terus. Anak kecil itu langsung ketakutan. Dia memelukku makin erat sambil gemetar. Sedangkan aku, rasanya benar-benar dihancurkan pelan-pelan. Aku mencoba menenangkan suasana. Pelan ngomongnya kak. Tapi kakak iparku malah menunjukku tajam. Ini semua salah kamu. Air mataku makin deras. Karena lagi-lagi, aku diposisikan seperti perebut anak orang. Padahal selama bertahun-tahun, akulah yang ada saat anak itu sakit. Saat dia takut gelap. Saat dia belajar membaca. Saat dia menangis mencari pelukan. Tapi sekarang, semua kenangan itu seperti ingin dihapus begitu saja. Dan yang paling menyakitkan, suamiku tetap diam. Diam. Seolah semua ini memang wajar terjadi. Hari-hari berikutnya makin berat. Anak itu mulai dijauhkan dariku sedikit demi sedikit. Kalau aku menyuapinya makan, kakak iparku langsung mengambil alih. Kalau dia tidur di pangkuanku, langsung dibangunkan. Kalau dia memelukku terlalu lama, langsung dipisahkan. Bahkan satu malam, aku mendengar kakak iparku berkata pada anak itu dari dalam kamar, "Kamu jangan terlalu dekat sama tante." Tanganku langsung dingin mendengar kata itu. Tante, bukan mama lagi. Aku berdiri diam di depan pintu sambil menahan tangis. Dan detik berikutnya, suara kecil anak itu langsung membuat dadaku hancur. Tapi aku sayang mama. Seketika, air mataku jatuh deras. Karena walaupun mereka mencoba mengubah semuanya, anak kecil itu masih menganggapku ibunya. Dan mungkin itu yang paling mereka benci. Beberapa hari kemudian,
Hal yang paling kutakutkan akhirnya terjadi. Aku pulang dari pasar sore itu sambil membawa makanan kesukaan anak itu. Biasanya dia langsung lari menyambutku. Tapi hari itu, rumah terasa sunyi. Aku langsung panik. Kak? Tidak ada jawaban. Aku buru-buru masuk kamar. Kosong. Mainannya hilang. Bajunya hilang. Selimut kecil kesayangannya juga hilang. Tanganku langsung gemetar. Dan tepat saat itu, suamiku keluar dari kamar sambil berkata pelan. Mereka pindah sementara. Prak. Plastik belanjaan di tanganku langsung jatuh ke lantai. Aku menatapnya shock. Apa? Dia menghela napas panjang. Kakakku bawa anak itu ke apartemennya. Seketika, seluruh tubuhku langsung lemas. Air mataku jatuh deras. Kok nggak bilang aku? Tangisku pecah sekarang. Dia takut kamu bikin anak itu makin susah lepas. Berak. Kalimat itu langsung menghancurkan seluruh isi dadaku. Karena ternyata, mereka sengaja membawa anak itu pergi saat aku tidak ada. Supaya dia tidak menangis mencariku. Aku langsung terduduk di lantai sambil menangis histeris. Karena rumah itu tiba-tiba terasa kosong sekali. Tidak ada suara kecil memanggil, "Mama." Tidak ada pelukan kecil tiap aku pulang. Tidak ada. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidur sambil memeluk baju kecil anak itu dan menangis sampai pagi. Aku dipermalukan di depan keluarga karena dianggap bukan ibu kandung. Sejak anak itu dibawa pergi, rumahku terasa mati. Benar-benar mati. Tidak ada lagi suara langkah kecil berlari ke arahku sambil berteriak, "Mama pulang!" Tidak ada lagi mainan berserakan di ruang tamu. Tidak ada lagi suara merengek minta dibacakan dongeng sebelum tidur. Semuanya hilang dalam satu hari. Dan yang paling menyakitkan, mereka membawanya pergi tanpa memberiku kesempatan mengucapkan selamat tinggal. Aku masih ingat malam pertama tanpa dia. Aku duduk sendirian di kamarnya yang sekarang kosong. Tanganku memegang boneka kecil kesayangannya. Masih ada bau tubuhnya di sana. Dan malam itu, aku menangis sampai sesak napas. Karena baru saat kehilangan, aku sadar seluruh hidupku memang sudah berputar hanya untuk anak itu. Hari-hari berikutnya jadi lebih menyiksa. Aku mencoba menelepon. Tidak diangkat. Aku mengirim pesan. Tidak dibalas. Bahkan saat aku datang ke apartemen kakak iparku, satpam bilang aku tidak boleh masuk. Tanganku langsung gemetar waktu mendengarnya. Karena untuk pertama kalinya, aku diperlakukan seperti orang asing oleh anak yang kubesarkan sendiri. Aku pulang sambil menangis di motor. Dan sepanjang jalan, kepalaku cuma dipenuhi satu pertanyaan. Apa semua kasih sayangku benar-benar tidak punya arti? Beberapa minggu kemudian, keluarga besar mengadakan acara ulang tahun ibu mertua. Awalnya aku tidak mau datang. Aku terlalu hancur. Tapi suamiku memaksa. Datang aja sebentar. Aku akhirnya datang dengan hati gemetar. Dan detik pertama aku masuk rumah, mataku langsung mencari satu wajah kecil yang paling kurindukan. Lalu aku melihatnya. Dia duduk di sofa sambil memegang balon. Sudah lebih kurus. Dan saat mata kami bertemu, dia langsung berdiri. "Mama A." Seketika, dadaku langsung pecah. Aku buru-buru berlari memeluknya. Tangisku langsung keluar begitu tubuh kecil itu memelukku erat. Aku kangen. Tangisnya pecah di pundakku. Aku mau pulang. Air mataku jatuh deras. Karena aku tahu, dia juga menderita dipisahkan dariku. Aku mencium rambutnya berkali-kali sambil menangis. Mama juga kangen. Tapi kebahagiaan itu cuma sebentar. Karena tiba-tiba, kakak iparku langsung menarik tubuh anak itu kasar dari pelukanku. "Udah cukup." Berak. Anak kecil itu langsung menangis ketakutan. Sedangkan aku shock melihat cara dia menarik anak itu. "Kak, jangan kasar."
Dan jawaban kakak iparku langsung membuat semua orang diam. Jangan sok jadi ibunya. Seketika, ruangan langsung sunyi. Semua mata memandang ke arah kami. Sedangkan aku berdiri gemetar sambil menahan tangis. Kakak iparku lalu berkata cukup keras supaya semua orang mendengar. Dia cuma tante. Tangannya menunjuk ke arahku. Bukan ibu kandung kamu. Prak. Anak kecil itu langsung menangis makin keras. Enggak. Dia mencoba kembali memelukku. Aku maunya sama mama. Tapi kakak iparku malah membentak. Diam. Aku langsung menangis melihat anak sekecil itu dipaksa menjauhiku. Dan yang paling menghancurkan, keluarga besar malah mulai ikut bicara. Iya juga sih. Kasihan anaknya nanti bingung. Kamu jangan terlalu terbawa perasaan. Setiap kalimat itu terasa seperti pisau menusuk dadaku satu persatu. Karena tidak ada satupun yang melihat pengorbananku. Tidak ada satupun yang peduli aku sudah mengorbankan hidupku demi anak itu. Mereka cuma melihat satu hal. Aku bukan ibu kandungnya. Aku menggigit bibir kuat-kuat menahan sesak. Dan saat itulah, ibu mertua tiba-tiba berkata sesuatu yang benar-benar menghancurkan harga diriku. Kamu harus sadar posisi. Berak. Air mataku langsung jatuh lagi. Karena perempuan yang dulu memujiku merawat cucunya, sekarang mempermalukanku di depan semua orang. Aku menatap suamiku sambil menangis. Berharap. Sekali saja dia membelaku. Tapi laki-laki itu, lagi-lagi cuma diam. Dan diamnya malam itu, lebih menyakitkan daripada semua hinaan keluarga itu. Anak yang kubesarkan mulai memanggilku, Tante. Malam setelah acara keluarga itu, aku pulang sambil menangis sepanjang jalan. Dadaku sakit sekali, karena untuk pertama kalinya, aku dipermalukan di depan anak yang kubesarkan sendiri. Dan yang lebih menghancurkan, tidak ada satupun yang membelaku. Aku duduk di kamar sambil memeluk bantal kecil milik anak itu yang masih kusimpan diam-diam. Masih ada bau sampo kesukaannya. Dan malam itu, aku menangis sampai suara tangisku habis. Aku terus teringat wajahnya waktu berteriak, "Aku maunya sama mama." Karena aku tahu, anak kecil itu juga sedang tersiksa. Dia dipaksa memilih, dipaksa menjauh, dipaksa melupakan seseorang yang selama ini selalu ada untuknya. Hari-hari setelah acara itu, aku makin sulit bertemu dia. Kalau aku menelepon, jarang diangkat. Kalau aku kirim pesan, dibalas singkat. Bahkan beberapa kali, kakak iparku terang-terangan melarang aku datang. Aku benar-benar seperti kehilangan anak hidup-hidup. Sampai suatu sore, teleponku akhirnya berdering. Namanya muncul di layar. Tanganku langsung gemetar. Aku buru-buru mengangkat. "Halo sayang." Dan detik berikutnya, suara kecil di seberang sana langsung membuat air mataku jatuh. "Mama." Tangisnya kecil. "Aku kangen." Dadaku langsung pecah. Aku menangis sambil menutup mulut sendiri. Karena aku terlalu merindukan suara itu. Mama juga kangen. Dan tepat saat aku sedang menangis, aku mendengar suara kakak iparku dari jauh. "Bilang apa?" Suasana langsung sunyi beberapa detik. Lalu suara kecil itu berubah pelan. "Tante." Prak. Seketika, seluruh tubuhku langsung dingin. Tanganku gemetar hebat memegang handphone. Karena untuk pertama kalinya, anak itu memanggilku, "Tante." Bukan mama lagi. Aku langsung menahan napas. Sedangkan di seberang sana, anak kecil itu terdengar seperti mau menangis. "Tante." Suaranya gemetar. "Aku boleh ketemu nggak?" Air mataku langsung jatuh deras. Karena aku tahu, dia dipaksa mengatakan itu. Dipaksa menghapus panggilan yang sudah keluar dari hatinya sejak kecil. Aku menggigit bibir kuat-kuat supaya tidak menangis di telepon. "Boleh sayang?" Suaraku pecah.
Kapan aja. Dan detik berikutnya, telepon langsung dimatikan. Aku terduduk lemas di lantai. Tangisku pecah sejadi-jadinya. Karena satu kata sederhana itu, terasa seperti seseorang mencabut identitasku perlahan. Tante. Padahal aku yang mengajarinya bicara. Aku yang memeluknya saat demam. Aku yang menemaninya tiap malam waktu takut petir. Tapi sekarang, aku perlahan dihapus dari hidupnya. Hari-hari berikutnya makin menyakitkan. Aku mulai melihat perubahan dalam dirinya. Setiap bertemu di acara keluarga, dia jadi lebih diam. Lebih takut mendekatiku. Seolah dia takut dimarahi kalau terlalu dekat denganku. Aku masih ingat satu sore di rumah ibu mertua. Aku duduk diam di pojok ruang tamu sambil menahan rindu. Dan saat anak itu masuk, matanya langsung mencariku. Begitu melihat aku, dia tersenyum kecil. Tapi belum sempat mendekat, kakak iparku langsung berkata tajam, "Duduk sini." Anak kecil itu langsung menunduk pelan. Dan yang paling menghancurkan, dia akhirnya duduk jauh dariku sambil diam-diam menahan tangis. Dadaku benar-benar sakit melihatnya. Karena aku tahu, dia sedang dipaksa menjauh dari orang yang selama ini jadi rumahnya. Lalu beberapa menit kemudian, ibu mertua tiba-tiba berkata sambil tertawa kecil. "Nah gitu dong." Beliau melirikku. Anaknya sekarang udah ngerti siapa keluarga aslinya. Berak. Air mataku langsung naik lagi. Karena ternyata, mereka memang sengaja ingin menghapus keberadaanku pelan-pelan. Aku akhirnya pamit masuk kamar mandi. Dan di dalam sana, aku menangis sambil menutup mulut sendiri supaya tidak terdengar. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar kehilangan dia. Bukan karena dia tidak sayang lagi, tapi karena orang-orang dewasa di sekitarnya memaksanya melupakan aku sedikit demi sedikit. Aku diusir dari rumah dan dilarang bertemu anak itu lagi. Hari-hari setelah itu terasa seperti neraka pelan-pelan. Aku masih hidup, masih bernapas, masih makan. Tapi sebenarnya, hatiku seperti sudah mati sedikit demi sedikit. Karena setiap kali anak itu memanggilku, "Tante," rasanya seperti ada sesuatu yang dihancurkan paksa di dalam diriku. Dan yang paling menyakitkan, aku tahu dia tidak melakukannya karena mau. Dia dipaksa. Dipaksa melupakan aku. Dipaksa menghapus hubungan yang tumbuh sejak dia bayi. Aku masih berusaha bertahan. Masih datang saat acara keluarga. Masih tersenyum walaupun dadaku sakit. Karena setidaknya, aku masih bisa melihat wajahnya walau cuma sebentar. Tapi ternyata, itu pun tidak cukup bagi mereka. Suatu malam, aku dipanggil ke rumah ibu mertua. Katanya ada urusan keluarga penting. Hatiku langsung gak enak, tapi aku tetap datang. Dan begitu masuk ruang tamu, aku langsung merasa sesuatu buruk akan terjadi. Semua orang ada di sana. Ibu mertua, kakak ipar, suamiku, bahkan beberapa saudara lain ikut duduk diam. Suasananya dingin sekali. Aku berdiri bingung sambil memegang tas kecilku. Ada apa? Tidak ada yang langsung menjawab. Sampai akhirnya, kakak iparku berkata sambil menyilangkan tangan. Aku capek. Dadaku langsung dingin. Capek apa? Dia menatapku tajam. Anakku makin bingung gara-gara kamu. Berak. Aku langsung gemetar. Karena aku sudah tahu arah pembicaraan ini. Aku mencoba tenang. Aku nggak pernah ngajarin dia benci siapa-siapa. Tapi kakak iparku langsung memotong keras. Tapi kamu bikin dia lebih milih kamu daripada ibu kandungnya. Seketika, air mataku langsung jatuh. Karena tuduhan itu terlalu kejam. Aku tidak pernah meminta semua ini. Aku tidak pernah merebut siapapun. Aku cuma mencintai anak yang ditinggalkan di pelukanku sendiri sejak bayi. Dan yang paling menyakitkan, ibu mertua malah ikut bicara. Kamu harus tahu diri. Berak.
Tanganku langsung dingin. Beliau menatapku tanpa rasa kasihan sedikit pun. Kamu cuma tante. Jangan terlalu masuk ke hidup anak orang. Air mataku jatuh makin deras. Karena perempuan yang dulu memujiku merawat cucunya, sekarang bicara seolah aku perempuan asing yang mengganggu keluarga mereka. Aku menatap suamiku sambil menangis. Mas. Suaraku gemetar. Kamu juga mikir gitu? Dan jawaban laki-laki itu, akhirnya benar-benar menghancurkan seluruh hidupku. Mungkin memang lebih baik kamu menjauh dulu. Prak. Aku langsung kehilangan napas beberapa detik. Karena orang yang seharusnya paling mengerti pengorbananku, justru ikut membuangku. Tangisku langsung pecah. Aku ngerawat dia dari bayi. Dadaku naik turun menahan sesak. Aku yang nemenin dia sakit. Aku yang ngajarin dia ngomong. Aku yang... Cukup. Kakak iparku langsung membentak. Dan detik berikutnya, kalimatnya membuat seluruh tubuhku membeku. Itu semua bukan hak kamu. Seketika, ruangan langsung sunyi. Sedangkan aku, berdiri gemetar sambil air mata terus jatuh. Bukan hak aku? Lalu semua malam tanpa tidur itu apa? Semua air mata itu apa? Semua pengorbanan yang bahkan membuatku kehilangan kesempatan punya anak kandung sendiri itu apa? Tapi tentu saja, tidak ada yang peduli. Karena di mata mereka, darah lebih penting daripada cinta. Ibu mertua lalu berkata dingin, mulai sekarang jangan temui anak itu dulu. Aku langsung shock. Apa? Beliau menghela napas panjang, biar dia lupa pelan-pelan. Prak. Seketika, dadaku seperti dihancurkan hidup-hidup. Lupa? Mereka ingin anak itu melupakan aku? Aku langsung menangis histeris. Nggak bisa? Suaraku pecah. Dia masih kecil. Tapi kakak iparku malah berdiri sambil menunjuk pintu. Kalau kamu benar sayang sama dia, tatapannya tajam penuh kebencian. Pergi dari hidupnya. Air mataku jatuh makin deras. Dan tepat saat itu, anak kecil itu tiba-tiba keluar dari kamar. Matanya langsung membesar melihat aku menangis. Mama! Seketika, semua orang langsung panik. Kakak iparku buru-buru menarik anak itu. Tapi dia malah berlari memelukku erat sambil ikut menangis. Jangan pergi. Tangisnya pecah di dadaku. Aku takut. Seketika, aku benar-benar hancur malam itu. Karena aku tahu, mereka akan memisahkan kami mulai sekarang. Aku menangis saat mendengar anak itu mencariku diam-diam. Pelukan kecil itu malam itu, benar-benar menghancurkan hatiku. Anak yang kubesarkan sejak bayi menangis sambil memelukku erat. Jangan pergi. Tangisnya pecah di dadaku. Aku takut. Air mataku langsung jatuh makin deras. Aku memeluk tubuh kecilnya sambil gemetar. Karena aku tahu, ini mungkin terakhir kalinya aku bisa memeluk dia sebebas ini. Tapi belum sempat aku bicara, kakak iparku langsung menarik tubuh anak itu kasar. Masuk kamar. Anak kecil itu langsung menangis histeris. Nggak mau. Dia terus mencoba meraih tanganku. Mama jangan pergi. Seketika, aku benar-benar runtuh malam itu. Karena untuk pertama kalinya, aku melihat anak sekecil itu dipisahkan paksa dari orang yang dia anggap ibunya sendiri. Aku mencoba mendekat lagi. Tolong jangan gitu. Tangisku pecah. Dia takut. Tapi kakak iparku malah menatapku penuh kebencian. Kalau kamu masih datang ke hidupnya, suaranya tajam. Dia nggak akan pernah dekat sama ibu kandungnya. Berak. Kalimat itu langsung membuat semua orang diam. Sedangkan aku, tidak lagi punya tenaga melawan. Karena aku sadar, di rumah itu aku sudah kalah. Aku bukan ibu kandungnya. Dan sebesar apapun cinta yang kuberikan, mereka tetap bisa mengambil dia kapan saja.
Aku akhirnya melangkah mundur perlahan sambil menangis. Sedangkan anak kecil itu masih berteriak memanggilku dari dalam kamar. Mama Aa. Suara itu, sampai sekarang masih menghantuiku setiap malam. Aku pulang dalam keadaan hancur. Benar-benar hancur. Sepanjang jalan aku menangis sampai sesak napas. Tanganku gemetar memegang setir motor. Karena rasanya seperti baru kehilangan anak kandung sendiri. Dan sejak malam itu, aku benar-benar dilarang bertemu dia. Nomorku diblokir. Aku tidak boleh datang ke apartemen. Bahkan keluargaku sendiri mulai menyuruhku, ikhlas. Ikhlas? Bagaimana caranya ibu melupakan anak yang dia besarkan sendiri bertahun-tahun? Hari-hari setelah itu terasa kosong sekali. Aku mulai susah makan, susah tidur. Aku sering masuk ke kamar lamanya cuma untuk mencium bantal kecilnya. Kadang aku memeluk boneka kesukaannya sambil menangis sampai pagi. Rumah itu terlalu sepi tanpa dia. Sangat sepi. Aku bahkan masih refleks membeli camilan favoritnya saat pergi ke minimarket. Lalu baru sadar, dia sudah tidak ada di rumah lagi. Dan setiap sadar itu, dadaku langsung sakit lagi. Suatu sore, aku sedang melipat pakaian di kamar saat tiba-tiba handphoneku bergetar. Nomor tidak dikenal. Awalnya aku ragu mengangkat. Tapi entah kenapa, hatiku langsung berdebar nggak enak. Aku akhirnya menekan tombol jawab. Dan detik berikutnya, suara kecil di seberang sana langsung membuat air mataku jatuh seketika. Mama! Aku langsung menutup mulut sendiri. Karena itu suara anak itu. Suaranya kecil sekali. Seperti sedang berbisik diam-diam. Tangisku langsung pecah. Sayang. Dadaku naik turun menahan sesak. Kamu di mana? Dan jawaban berikutnya, langsung menghancurkan hatiku lagi. Aku pinjam HP Mbak Art. Suaranya gemetar. Aku kangen Mama. Aku langsung menangis tanpa suara. Karena ternyata, anak sekecil itu sampai harus diam-diam meminjam HP orang demi menghubungiku. Aku juga kangen. Tangisku makin pecah. Dan detik berikutnya, anak itu mulai menangis di telepon. Mama kapan jemput aku? Prak. Seketika, seluruh tubuhku langsung dingin. Karena aku tahu, dia merasa ditinggalkan. Aku menggigit bibir kuat-kuat menahan isak. Mama nggak ninggalin kamu. Suaraku hancur. Mama sayang banget sama kamu. Dan kalimat berikutnya, jadi salah satu luka paling menyakitkan dalam hidupku. Aku tiap malam nangis. Tangis kecilnya terdengar jelas. Aku tidur peluk baju Mama. Air mataku langsung jatuh deras tanpa henti. Karena aku melakukan hal yang sama setiap malam. Kami sama-sama saling kehilangan. Dan yang paling menghancurkan, anak kecil itu lalu berkata dengan suara sangat lirih. Mama. Dia terseduh kecil. Mereka bilang Mama bukan keluarga aku. Hidup mereka mulai hancur setelah aku pergi. Kalimat itu benar-benar menghancurkan seluruh isi dadaku. Mereka bilang Mama bukan keluarga aku. Aku langsung menangis tanpa suara sambil memegang handphone erat. Karena anak kecil itu, anak yang kubesarkan sejak bayi, sedang dipaksa percaya bahwa cintaku tidak berarti apa-apa. Aku menggigit bibir kuat-kuat supaya dia tidak mendengar aku sesak menangis. Kamu dengar Mama ya? Suaraku gemetar hebat. Walaupun orang lain ngomong apa, air mataku jatuh terus. Mama tetap sayang sama kamu. Di seberang sana, anak kecil itu langsung menangis makin keras. Aku mau pulang. Dadaku seperti diremas sampai sulit bernapas. Karena aku tahu, dia merasa sendirian sekarang. Dan yang paling menyakitkan, aku tidak bisa langsung memeluknya seperti dulu. Tiba-tiba terdengar suara langkah dari jauh. Anak itu langsung panik. Mama nanti aku telepon lagi. Dan detik berikutnya, telepon langsung mati. Aku terduduk lemas di lantai sambil menangis histeris.
Karena setelah semua pengorbananku, aku bahkan harus diam-diam mendengar suara anak itu seperti orang asing. Hari-hari setelah itu makin menyiksa. Aku mulai sering dengar kabar dari tetangga dan saudara. Katanya anak itu berubah drastis sejak tinggal bersama ibu kandungnya. Dia jadi pendiam, sering marah, sering menangis malam-malam. Bahkan beberapa kali menolak makan. Dan yang paling membuat dadaku hancur, dia sering mengurung diri sambil memeluk fotoku diam-diam. Aku mendengar itu langsung menangis sampai gemetar. Karena aku tahu, anak kecil itu sedang kehilangan rumahnya. Sedangkan di sisi lain, hidup kakak iparku mulai kacau. Dia ternyata tidak benar-benar siap jadi ibu. Selama ini, dia hanya ingin memiliki anak itu, tapi bukan merawatnya. Dia mulai sering stres karena anak itu terus mencariku. Kalau disuruh tidur, dia menangis memanggil mama. Kalau sakit, dia menolak dipegang. Kalau ketakutan, dia mencari aku. Dan semua itu perlahan membuat rumah mereka penuh pertengkaran. Aku masih ingat saat salah satu saudara datang menemuiku diam-diam. Dia duduk sambil menghela napas panjang. Kasihan anak itu. Dadaku langsung sesak. Kenapa? Dan jawaban berikutnya langsung membuat air mataku jatuh lagi. Tiap malam dia nangis sambil duduk depan pintu. Tanganku langsung dingin. Karena aku bisa membayangkan itu. Aku bisa membayangkan anak kecil itu berharap aku datang menjemputnya. Saudaraku lalu berkata pelan. Dia bilang mamanya pasti nyari dia. Tangisku langsung pecah lagi, karena ternyata, anak itu masih percaya aku akan kembali. Padahal aku sendiri bahkan tidak diberi kesempatan menemuinya. Dan karma mulai datang perlahan. Kakak iparku yang dulu sibuk pamer hidup sempurna, mulai kehilangan pekerjaannya. Dia jadi sering emosi, sering marah-marah. Bahkan beberapa kali terdengar membentak anak itu sampai menangis histeris. Sedangkan ibu mertua mulai jatuh sakit karena stres melihat keadaan rumah mereka. Dan untuk pertama kalinya, mereka mulai sadar. Anak itu bukan sulit diatur. Dia cuma kehilangan orang yang selama ini benar-benar membesarkannya. Suatu malam, aku mendapat telepon dari nomor tak dikenal lagi. Tanganku langsung gemetar saat mengangkat. Dan benar saja, suara kecil itu kembali terdengar. Mama. Tangisku langsung jatuh. Kamu belum tidur sayang. Dia terdengar sesenggukan kecil. Aku takut. Dadaku langsung hancur lagi. Takut kenapa? Dan kalimat berikutnya langsung membuat seluruh tubuhku dingin. Mama kandung marah terus. Aku langsung menutup mulut sendiri. Karena aku tidak kuat mendengarnya. Anak kecil itu lalu menangis pelan. Aku mau pulang. Tangisku pecah lagi malam itu. Karena untuk pertama kalinya, aku sadar. Mereka mungkin berhasil memisahkan kami secara rumah. Tapi mereka tidak akan pernah bisa memisahkan hati kami. Anak itu datang menemuku dengan air mata dan satu fakta mengejutkan. Malam itu setelah telepon ditutup, aku tidak bisa tidur sama sekali. Suara kecilnya terus terngiang di kepalaku. Aku mau pulang. Dadaku sakit sekali, karena aku tahu, anak itu benar-benar menderita di sana. Aku duduk di lantai kamar sambil memeluk boneka kecil miliknya yang masih kusimpan. Air mataku jatuh tanpa henti. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai membenci diriku sendiri karena tidak cukup kuat memperjuangkannya. Hari-hari berikutnya, aku makin gelisah. Aku terus kepikiran keadaan anak itu. Makan nggak ya? Tidur nggak ya? Masih nangis tiap malam nggak ya? Sampai suatu sore, seseorang mengetuk pintu rumahku keras-keras. Awalnya aku tidak terlalu peduli, karena pikiranku sedang kacau. Tapi ketukan itu terdengar buru-buru. Panik. Aku akhirnya membuka pintu. Dan detik berikutnya, jantungku langsung terasa berhenti.
Karena anak itu berdiri di depan rumah sambil menangis. Sendirian. Bajunya berantakan. Tas kecilnya menggantung di bahu. Dan matanya bengkak sekali. Mama A. Seketika, aku langsung memeluk tubuh kecil itu erat sambil menangis histeris. Ya Allah! Tangisku pecah. Kamu kenapa sayang? Dia memelukku kuat-kuat seperti takut aku menghilang lagi. Aku kabur. Suaranya gemetar hebat. Aku takut di rumah. Dadaku langsung dingin. Aku buru-buru membawanya masuk. Tangannya dingin sekali. Dan saat aku melihat pipinya, hatiku langsung hancur. Ada bekas merah di sana. Tanganku langsung gemetar. Ini kenapa? Anak itu langsung menangis lagi. Mama kandung marah. Air mataku jatuh deras. Karena aku tidak pernah sekalipun menyentuh dia dengan kasar sejak bayi. Tidak pernah. Aku langsung memeluknya sambil menahan tangis. Nggak apa-apa. Suaraku hancur. Mama di sini. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan dipisahkan, anak itu akhirnya tidur lagi di pelukanku. Dia memeluk bajuku erat sekali. Bahkan saat tidur pun, tangannya tidak mau lepas dariku. Seolah dia takut bangun dan kehilangan aku lagi. Aku duduk lama sambil mengelus rambutnya pelan. Dan saat itulah, aku sadar. Anak sekecil ini tidak mungkin pura-pura. Kasih sayang yang dia rasakan padaku nyata. Sangat nyata. Tengah malam, anak itu tiba-tiba terbangun sambil menangis kecil. Aku langsung memeluknya. Kenapa sayang? Dia menatapku dengan mata penuh ketakutan. Lalu berkata sesuatu yang membuat seluruh tubuhku membeku. Mereka bilang mama bukan keluarga aku. Air mataku langsung naik lagi. Tapi dia menggenggam tanganku erat. Aku dengar sesuatu waktu mereka berantem. Dadaku langsung gak enak. Apa? Dan kalimat berikutnya langsung membuat dunia serasa berhenti. Aku bukan anak kandung mama kandung. Prak. Aku langsung membeku. Tanganku dingin. Jantungku berdegup sangat keras. Apa maksud kamu? Anak itu menangis kecil sambil mengusap matanya. Aku dengar nenek marah. Suaranya gemetar. Katanya mama kandung bukan ibu asli aku. Seketika, seluruh tubuhku langsung lemas, karena aku benar-benar tidak mengerti. Kalau dia bukan anak kandung kakak iparku, lalu selama ini siapa dia sebenarnya? Anak itu lalu berkata sambil sesenggukan. Nenek bilang, dia memelukku erat. Orang yang paling pantas jadi ibu aku itu mama. Prak. Air mataku langsung jatuh deras. Karena untuk pertama kalinya, aku sadar ada rahasia besar yang selama ini disembunyikan dari aku. Rahasia yang mungkin akan mengubah semuanya. Mereka menyesal saat anak itu memilih tinggal bersamaku. Malam itu, aku benar-benar tidak bisa bernapas setelah mendengar ucapan anak itu. Aku bukan anak kandung mama kandung. Tanganku gemetar hebat. Sedangkan anak kecil itu masih memelukku sambil menangis kecil di dadaku. Aku mencoba menenangkan diri. Walaupun kepalaku rasanya penuh pertanyaan. Sayang. Suaraku pelan sekali. Kamu yakin dengar itu? Dia mengangguk sambil mengusap matanya. Aku dengar nenek marah. Tangis kecilnya terdengar lagi. Nenek bilang mama kandung gak pernah lahirin aku. Prak. Seketika, duniaku seperti berhenti. Karena kalau itu benar, berarti selama ini semua kebencian dan perebutan itu terjadi atas kebohongan besar. Aku hampir tidak tidur semalaman. Pikiranku kacau. Sedangkan anak itu tertidur sambil memeluk lenganku erat seperti waktu dia masih kecil dulu. Dan malam itu, aku sadar satu hal. Apapun kenyataannya, anak ini tetap anak yang kubesarkan sepenuh hati. Pagi harinya, rumahku tiba-tiba ramai. Pintu diketuk keras. Begitu kubuka, kakak iparku langsung masuk dengan wajah panik.
Di belakangnya ada ibu mertua dan suamiku. Kamu bawa anakku. Dia langsung berteriak begitu melihat anak itu memelukku ketakutan. Aku buru-buru melindungi tubuh kecil itu. Dia datang sendiri. Tapi kakak iparku malah mencoba menariknya paksa. Dan untuk pertama kalinya, anak itu berteriak sambil menangis keras. Aku nggak mau ikut. Seketika, semua orang langsung diam. Karena itu pertama kalinya dia menolak ibu kandungnya secara terang-terangan. Kakak iparku shock. Apa? Tangis anak itu makin pecah. Aku maunya sama mama. Dia memelukku erat sampai tubuhnya gemetar. Sedangkan air mataku langsung jatuh deras. Karena aku tahu, ini bukan lagi soal siapa yang melahirkan. Ini soal siapa yang benar-benar membesarkan dan mencintainya. Dan tepat saat suasana makin kacau, ibu mertua tiba-tiba menangis. Tangannya gemetar. Lalu beliau berkata sesuatu yang akhirnya membuka seluruh rahasia keluarga itu. Dia memang bukan anak kandungmu. Prak. Ruangan langsung membeku. Kakak iparku langsung menoleh panik. Ibu jangan. Tapi semuanya terlambat. Ibu mertua menangis sambil terduduk lemas. Anak itu sebenarnya anak teman kakakmu? Air mataku langsung jatuh lagi. Karena aku benar-benar tidak menyangka. Beliau lalu melanjutkan sambil sesenggukan. Dulu ibunya meninggal setelah melahirkan. Tanganku langsung dingin. Sedangkan anak kecil itu memelukku makin erat. Kakakmu ambil anak itu supaya nggak malu karena ditinggal suaminya. Ruangan langsung penuh tangisan. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat kakak iparku benar-benar kehilangan muka. Ternyata selama ini, dia bahkan bukan ibu kandung anak itu. Tapi lucunya, dia tetap tega memisahkan anak itu dari satu-satunya orang yang benar-benar merawatnya sejak bayi. Air mataku terus jatuh. Karena sekarang semuanya terasa begitu menyakitkan. Anak kecil itu lalu menatapku sambil menangis. Mama. Suaranya kecil sekali. Aku boleh tinggal sama mama. Prak. Dadaku langsung hancur mendengar itu. Karena setelah semua penderitaan ini, yang dia pilih tetap aku. Bukan karena darah. Bukan karena status. Tapi karena cinta. Kakak iparku langsung menangis histeris. Aku tetap ibumu. Tapi anak kecil itu malah mundur ketakutan sambil memelukku lebih erat. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan besar di wajah semua orang. Mereka akhirnya sadar. Kasih sayang tidak bisa dipaksa. Ikatan hati tidak bisa dihancurkan hanya karena status keluarga. Aku lalu menatap semua orang sambil menangis. Dan akhirnya, aku bicara tegas untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Aku nggak pernah rebut dia dari siapapun. Air mataku jatuh lagi. Tapi waktu dia sakit, aku ada. Waktu dia takut, aku ada. Waktu dia nangis malam-malam, aku juga ada. Ruangan langsung sunyi. Sedangkan anak kecil itu terus memelukku sambil menangis kecil. Aku mencium kepalanya pelan. Lalu berkata sambil sesenggukan, kalau dia mau tinggal sama aku menatap mereka satu persatu. Aku nggak akan ninggalin dia lagi. Dan saat itulah, aku akhirnya sadar. Tuhan mungkin memang tidak memberiku anak kandung. Tapi Tuhan memberiku seseorang yang memilihku jadi ibu dengan hatinya sendiri. Kadang, yang membuat seseorang jadi ibu bukan darah. Tapi siapa yang tetap tinggal saat semua orang pergi. Karena anak bisa merasakan siapa yang benar-benar mencintainya dengan tulus. Kalau kalian ada di posisi aku, apa kalian akan memaafkan keluarga itu? Tulis jawaban kalian di komentar ya Hati Merah 2. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share cerita ini kalau kalian ikut nangis malam ini wajah menangis kencang.